Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, mari kita bersama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Hari yang cerah ini, waktu yang indah ini, Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk terus memperbaiki diri kita dengan kita beramal dan berbuat kebajikan bagi sesama. Pemirsa kajian rahimakumullah, Allah mengutus seorang Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan arahan agar hidup kita di dunia ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan keselamatan, baik dalam kehidupan di dunia menuju kehidupan kelak di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasul menyampaikan, salasun munjiyatun khasyatullahi fis-sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina. Tiga yang menyelamatkan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Yang pertama, takut pada Allah fis-sirri wal alaniyah, baik ketika kita sendirian maupun ketika kita bareng-bareng dengan orang lain. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil baik dalam kita ridho, kita senang, dan juga ketika kita marah. Kemudian yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina, kita bersikap yang pertengahan, ekonomis, kemudian tidak boros ketika kita kaya maupun ketika kita fakir, atau ketika kita miskin maupun ketika kita kaya. Fokus kali ini adalah adil. Kita berbuat adil untuk menyelamatkan diri kita, bahkan juga orang lain. Adil adalah kita memposisikan sesuatu sesuai dengan tempatnya, atau dengan kata lain adalah proporsional. Contoh sederhana, kita punya anak, mungkin berbeda usianya, tempat sekolahnya juga berbeda, maka tentu ketika kita memberikan uang saku juga akan berbeda, sesuai dengan kebutuhan anak kita. Ya mungkin yang sudah SMA harus, karena transportasinya cukup jauh, maka perlu diberikan uang transport, uang makan, dan yang lain. Sedangkan mungkin anak kita yang masih SMP lebih dekat, apalagi yang masih SD, tidak perlu transportasi. Tapi yang pasti, adil tidak perlu sama, tapi proporsional. Bisa kita melakukan dengan yang lain. Jadi kita memposisikan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya, tidak melihat barang itu mahal atau murah, tapi peruntukannya. Sebagai contoh, ketika kita memakai pecis, kita memakai topi, semurah apapun itu, tetap itu di kepala. Itulah adil. Sepatu berapapun harganya, semahal apapun harga sepatu, sandal, tetap itu dipakai pada kaki kita. Jangan kemudian mentang-mentang sepatu itu mahal harganya, mungkin sampai jutaan, baru kemudian kita taruh di kepala kita. Tentu tidak adil. Maka adil tidak harus sama, tapi adil proporsional. Pemirsa kajian rahimakumullah,
Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi Allah memerintahkan kepada kita manusia untuk berlaku adil. Lalu apa itu adil? Para alim berkata, adil adalah meletakkan sesuatu secara proporsional, seperti yang saya sampaikan di depan. Adil sebagaimana kita melihat matahari yang terus bersinar, siapapun yang disinari, dia tidak melihat orang itu kafir atau muslim, tapi mereka butuh sinar matahari, maka kemudian matahari tetap bersinar. Air yang mengalir, air yang digunakan setiap hari kepada kita juga tidak pernah dia memilih siapa yang menggunakan. Siapa yang membutuhkan air, maka dia akan bisa digunakan untuknya. Maka berlaku adillah kepada siapapun, baik ketika kita senang maupun ketika kita tidak senang. Yang sering dilakukan atau sering kita lakukan, kadang-kadang kita tidak berlaku adil ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka, atau justru sebaliknya. Sebagai contoh, ketika kita menjadi seorang atasan, kemudian bawahan kita melakukan kesalahan, sementara dia adalah orang kita, orang yang dipercaya mungkin, orang yang disenangi, sehingga kadang dia tidak mendapatkan punishment atau mendapatkan sanksi dari apa yang dia lakukan. Tapi ketika orang yang tidak kita sukai, orang yang tidak sejalan dengan pikiran kita, orang yang tidak seide dengan kita mungkin kadang-kadang melakukan kesalahan, justru kita mencari kesalahan mereka agar mereka mendapatkan sanksi. Ini namanya tidak adil. Nabi kita pernah mencontohkan ketika mengadili seorang pencuri, bahkan Nabi mengatakan, andai kata anakku Fatimah dia mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Ini adalah tindakan adil seorang pemimpin ketika harus berlaku kepada bawahannya. Bahkan Kanjeng Nabi selaku imam kita, panutan kita, dia mencontohkan jangankan orang lain, anaknya sendiri pun akan tetap diberi sanksi ketika bersalah. Maka itulah yang kemudian disebut adil. Dengan adil itulah, maka insya Allah kita akan diselamatkan dalam kehidupan di dunia ini, bahkan sampai kehidupan kelak di akhirat. Sekali lagi, mari kita mencoba berbuat adil. Kita bisa dikatakan adil ketika kita bisa memberikan kepada orang lain, memberikan kepada orang lain yang menjadi haknya. Ketika kita mengambil hak orang lain untuk diri kita, tentu bisa dikatakan kita ini tidak adil. Kita tidak bisa berlaku adil, atau kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berlaku adil. Sekali lagi, jamaah pemirsa kajian rahimakumullah, maka di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-8 ada potongan ayat, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Takwa adalah takut kepada Allah, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan kita menghindari larangannya. Kita berbuat adil, maka kemudian kita akan lebih dengan takwa. Insya Allah dengan kita berbuat adil, proporsional, memberikan apa yang menjadi hak orang lain, jangan sampai kita mengambil yang bukan haknya, maka selamat ketika kita hidup di dunia ini, bahkan kita juga akan selamat sampai dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat di lain waktu. Sekali lagi, berbuat adillah dalam hidup di dunia ini, baik untuk keluarga kita, diri kita, bahkan teman-teman kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.